Berarti nyeri pinggang ini juga bisa menjadi alarm juga bagi penyakit-penyakit lainnya begitu ya dokter ya? Ya, bisa Jadi saja. satu tanda begitu ya? Memang banyak kondisi medis yang berhubungan dengan nyeri pinggang. Nah, di kondisi medis lain yang bisa seperti menyerupai nyeri pinggang bawah, nyeri punggung bawah, itu kondisi medis seperti gangguan ginjal juga bisa. Oke. Dan untuk mengetahui bahwa itu ternyata gagal ginjal, itu berarti kita bisa mengetahui setelah misalnya nyeri pinggangnya tidak sembuh-sembuh selama 3 hari kah atau seperti apa tuh? Durasinya seperti apa dokter? Kalau di orang awam biasanya mungkin mengobati sendiri ya, apakah lihat 3 hari, apakah membaik dengan stretching, membaik dengan obat. Kalau itu membaik dengan biasa dalam 3 hari, biasanya hanya masalah otot. Tapi kalau berlanjut sampai 1 minggu, 2 minggu, kemudian Anda sebaiknya memeriksakan diri ke dokter. Karena bisa saja bukan hanya sekedar masalah nyeri punggung biasa. Salam bisa, bincang sehat. Bersama saya Nabila Karisti, pemirsa senang sekali kembali menjumpai Anda. Dan hari ini kita akan membahas mengenai suatu penyakit yang tentunya relatable ya dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu adalah nyeri pinggang. Apalagi misalnya masyarakat di rumah mungkin terbiasa nih dengan beraktivitas yang berat-berat begitu, seperti berolahraga, atau mungkin juga duduk yang terlalu lama, ini bisa menyebabkan nyeri pinggang juga ya ternyata. Nah, kira-kira bahaya apa sebetulnya yang akan terjadi apabila nyeri pinggang tidak segera diatasi? Nah, nanti kita akan membahasnya secara mendalam, tapi kita saksikan dulu tayangan video yang satu ini. Nyeri pinggang merupakan rasa sakit atau nyeri yang terjadi di bagian nyeri punggung bawah atau low back pain. Nyeri pinggang dapat bersifat akut ataupun kronik. Nyeri pinggang dapat menjadi gejala adanya penyakit lain seperti endometriosis, radang sendi, osteoartritis, atau infeksi ginjal. Nyeri pinggang bawah juga berhubungan dengan aktivitas berat yang dilakukan seperti mengangkat beban yang terlalu berat, posisi tubuh yang salah saat mengangkat beban, terjatuh, atau duduk yang terlalu lama. Ya pemirsa, Anda masih di Bincang Sehat dan saat ini sudah bersama dengan saya Dr. Hadet Prisdiani, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Jakarta. Dokter, gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Senang banget bisa ketemu dokter dan hari ini kita akan membahas satu topik yang tentunya relatable juga nih dengan masyarakat Indonesia, yaitu adalah nyeri pinggang ya dokter ya. Dan mungkin boleh di awal dokter menceritakan nyeri pinggang itu adalah penyakit yang seperti apa sebetulnya dokter? Memang tidak bisa dipungkiri ya, sekali dalam seumur hidup kita pasti pernah merasakan nyeri pinggang. Betul. Ya. Nah, nyeri pinggang ini per definisi memang nyeri area punggung bawah. Punggung bawah kita bilang pinggang ya. Area itu meliputi daerah tulang belakang kita, di antara tulang iga bawah sampai tulang pinggul. Nah, daerah situ kita sebut nyeri punggung bawah. Untuk lokasi-lokasinya juga berarti ada ciri-cirinya tersendiri gitu ya dokter ya? Biasanya pasien itu datang dengan keluhan nyeri punggung bawah yang bisa hanya nyeri punggung bawah, dan kemudian bertahap ada juga yang datang dengan keluhan nyeri punggung bawah dengan menyebar rasa nyerinya. Nyeri punggung bawah yang standar tuh biasanya nyeri rasa tumpul atau rasa tajam, atau nyerinya sudah mulai menyebar ke area bawah, ke paha, betis, bahkan sampai ke kaki gitu. Jadi disitulah kita akan membedakan apakah nyeri pinggangnya yang mana nih yang berbahaya ya. Untuk penyebab dari nyeri pinggang sendiri biasanya dari mana aja nih dokter sumbernya? Ya, penyebab nyeri pinggang sebenarnya bervariasi ya. Kalau kita seperti melakukan aktivitas yang berlebihan, ya, mengangkat benda berat. Kalau secara kondisi medis bisa kita lihat area regio struktur tulang belakang, mulai dari ototnya, ligamennya, kemudian
daerah yang tulang belakangnya itu sendiri, bisa di tulangnya, kemudian di sendinya, kemudian bisa di daerah dalam dari tulangnya, yaitu degenerasi dari diskusnya, maupun ada hernia dari bantalan sendi yang di dalam tulang, antara dia adalah cushion dari antar dua tulang. Jadi hal-hal seperti itu salah satu kondisi medis yang menyebabkan itu. Kondisi lain tuh seperti osteoartritis, osteoporosis juga menyebabkan nyeri pinggang ya. Kalau untuk duduk lamaan juga menjadi salah satunya apa? Iya. Seperti apa, dokter? Duduk lama itu memicu area-area kita kekakuan otot, ya. Memicu juga tekanan pada tulang belakang. Jadi pressure-pressure seperti itu juga menyebabkan indikasi menjadi nyeri pinggang ya. Untuk olahraga berat tertentu mungkin dokter yang memicu nyeri pinggang itu olahraga yang seperti apa sih sebetulnya? Iya. Kalau sudah mengalami nyeri pinggang bawah, berhati-hati, nyeri punggung bawah ya, nyeri berhati-hati apabila kita melakukan aktivitas seperti banyak melompat, mengangkat berat, ya, jadi kemudian high impact ya, yang kegiatan yang high impact. Yang terlalu ekstrim begitu ya dokter? Iya betul, yang ekstrim. Aktivitas yang berlebihan tentu akan lambat laun menekan, dan sebaiknya menjaga bagaimana caranya gitu saat beraktivitas. Postur saat berolahraganya juga harus diperhatikan gitu ya dokter ya. Betul. Untuk duduk yang terlalu lama juga kan tadi kita sempat membahasnya sedikit bahwa bisa memicu nyeri pinggang juga. Ini mungkin boleh dijelaskan seperti apa? Kalau kita duduk terlalu lama, tentu pinggang kita akan ada pressure ya, artinya otot-ototnya dulu yang biasanya kompensasi pertama. Jadi ada kekakuan otot, kemudian lambat laun bisa memang ada, apabila dia punya faktor resiko, ada potensi untuk saraf kejepit bisa. Tapi biasanya kita akan lihat nyeri pinggang yang datang ke kita, apakah onsetnya masih 1-2 hari, apakah sudah 2 minggu atau lebih dari 3 minggu, dan apakah membaik dengan stretching katakanlah, membaik dengan aktivitas peregangan yang biasa maupun itu, dan membaik dengan sendirinya dengan obat standar. Biasanya masih masalah otot yang jadi kekakuan ototnya. Baik, jadi artinya beberapa penyebab, 2 diantaranya adalah olahraga berat dan juga tadi duduk yang terlalu lama ternyata juga bisa menyebabkan nyeri pinggang juga ya dokter ya. Untuk faktor usia sendiri seperti apa nih dok? Ya, tidak bisa lepas dari faktor usia. Biasanya pada faktor usia terjadi peradangan sendi, kurangnya asupan kalsium dan vitamin D pada tulang, sehingga lebih mudah terjadi nyeri pinggang. Nah, yang diwaspadai pada nyeri pinggang pada usia tua ya tentunya kalau kita melakukan postur yang salah segala macam, itu bisa menyebabkan kondisi yang disebut nyeri pinggang yang lebih berbahaya. Contohnya ya, secara gejala biasanya disertai dengan nyeri yang menjalar. Jadi kalau sudah mulai ada penjalaran nyeri, kita mulai berpikir apakah ada iritasi pada saraf, ataupun menekan di saraf pusatnya. Jadi gejalanya biasanya mulai menyebar baik ke paha, betis maupun ke kaki. Biasanya kita mulai merasakan juga ada rasa kesemutan. Bahkan kalau yang lebih buruk lagi yaitu terasa kelumpuhan pada kaki kita. Baik. Dan mungkin juga berarti nyeri pinggang ini juga bisa menjadi alarm juga bagi penyakit-penyakit lainnya begitu ya dokter ya? Ya, bisa jadi saja. Satu tanda begitu ya? Memang banyak kondisi medis yang berhubungan dengan nyeri pinggang dan rata-rata datang ke neurologi untuk masalah back pain-nya ya. Nah, tapi terlepas dari itu, seperti tadi sudah disebutkan, contoh-contoh penyakitnya ada mungkin kelainan posturnya, skoliosis, atau cedera otot dan ligamen, kondisi di dalamnya seperti osteoartritis, osteoporosis, begitu pula dengan saraf kejepit ya tadi. Nah, di kondisi medis lain yang bisa seperti menyerupai nyeri pinggang bawah, nyeri punggung bawah, itu kondisi medis seperti gangguan ginjal juga bisa, gangguan kita ada masalah di bagian peritoneal bisa, gangguan kita mengalami endometriosis misalnya, gangguan lain kira-kira sekitar situ lah. Mungkin sebagian masyarakat awam akan berpikir bahwa ya nyeri pinggang ya sudah gitu, nyeri pinggang saja, tidak akan berpikir oh ternyata bakal berpengaruh terhadap gagal ginjal. Nah ini mungkin boleh dijelaskan seperti apa nih dok? Sebenarnya kadang rancu ya, apakah ini nyeri pinggang karena
tulang belakang, otot dan segala macam, atau nyeri karena buang air kecil, karena gangguan ginjal. Betul, betul. Nah, gangguan ginjal sebenarnya ada beberapa gejala ya yang lebih khas di gangguan ginjal. Kemudian dokter juga melakukan pemeriksaan. Misalnya nyeri pinggang kalau di saraf kejepit tuh biasanya di belakang ya, nyeri yang menjalar lewat pantat, lewat bawah. Kemudian kalau nyeri pinggang karena ginjal barangkali bisa nyerinya mengarah ke depan ya, lebih ke depan. Ataupun diikuti dengan keluhan buang air kecilnya sakit ya. Biasanya kasus-kasus ada batu ginjal, infeksi ginjal, ada demam, ada sebagainya macam. Jadi memang biasanya kita tentukan dulu dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan. Jadi memang baru harus kita pastikan bahwa ini masalah ginjal atau bukan ginjal. Jadi tetap ketika kita nyeri pinggang perlu dikonsultasikan juga kepada ahlinya ya, kepada dokter begitu ya. Betul, betul. Dan untuk mengetahui bahwa itu ternyata gagal ginjal, itu berarti kita bisa mengetahui setelah misalnya nyeri pinggangnya tidak sembuh-sembuh selama 3 hari kah, atau seperti apa tuh? Durasinya seperti apa, dokter? Kalau di orang awam biasanya mungkin mengobati sendiri ya, apakah lihat 3 hari, apakah membaik dengan stretching, membaik dengan obat standar ya, barangkali dijual bebas ya, obat standar walaupun dijual bebas, tapi dalam pengawasan ya, artinya Anda pakai obat antiinflamasi ya, antiinflamasi. Kalau itu membaik dengan biasa dalam 3 hari, biasanya hanya masalah otot. Tapi kalau berlanjut sampai 1 minggu, 2 minggu, kemudian Anda sebaiknya memeriksakan diri ke dokter, karena bisa saja bukan hanya sekedar masalah nyeri punggung biasa. Yang lebih berbahaya akan beresiko apa tuh, dokter? Kalau dibiarkan? Ya, jadi kalau nyeri pinggang itu ada red flag-nya. Red flag-nya. Kapan kita berpikir ada red flag pada nyeri pinggang? Kalau ada nyeri yang tidak membaik dengan obat, kemudian nyerinya mulai menjalar, berarti ada penekanan pada saraf pusatnya sehingga rasa nyeri mulai menjalar. Nah, diikuti juga rasa kebas, kesemutan, lalu juga bisa terjadi kelumpuhan pada kaki, ya kaki. Nah, ini adalah red flag yang harus Anda segera ini. Ditambah yang paling membahayakan adalah apabila terjadi gangguan otonom. Otonom itu buang air kecil susah, buang air besar susah. Jadi sebaiknya di fase yang sudah mengalami hal seperti ini segera berkonsultasi ke dokter. Perlu waspada begitu Perlu waspada, ya, ketika ada waspada, ciri-ciri red flag tersebut itu. terjadi begitu ya, dokter ya. Namun bagaimana bila misalnya sekarang ini kan banyak nih ya dokter masyarakat yang mungkin cenderung kerjanya di belakang laptop gitu, di belakang komputer, otomatis kan dia duduk akan lama begitu ya dokter. Tapi dengan postur yang benar misalnya, itu apakah tetap akan beresiko atau memicu nyeri pinggang itu terjadi atau gimana? Ya memang duduk lama akan memicu ya. Usahakanlah 30 sampai 60 menit itu kita, atau 15-30 menit lah kita berdiri, bergerak. Lalu lakukan stretching, peregangan. Apapun bagus, apapun yang Anda lakukan, menyilangkan kaki, membukukan badan ke depan, itu termasuk stretching yang menolong. Jadi aktivitas seperti itu akan membantu mengurangi timbulnya kekakuan otot tentunya. Karena kalau kita duduk lama, otot kita akan bekerja dengan lebih kuat ya, lebih aktif. Nah, postur harus dijaga tegak. Karena dengan postur yang membungkuk, maka kompensasi ototnya akan lebih terasa duluan ya. Jadi nyeri punggung bawah, atau bahkan nyeri punggung atas, atau nyeri leher, dan sebagainya kalau posturnya nggak rapi. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali, karena kita perlu jeda dulu sebentar, dan pemirsa kita akan segera kembali. Anda masih di Bincang Sehat bersama saya Nabila Karisti, dan tentunya saya juga masih bersama dengan Dr. Hadet Prisdiani, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Jakarta. Dokter, mari kita lanjutkan kembali dokter. Tadi kan kita sudah membahas beberapa hal ya mengenai nyeri pinggang, dan mungkin untuk gejala umum dari nyeri pinggang ini seperti apa sih, Dok?
Nyeri pinggang ini, nyeri punggung bawah, biasanya terasa nyeri di pinggang atau punggung bawah ya, rasa kaku, rasa kaku yang timbul atau rasa nyeri yang timbul juga bisa berasa tumpul atau hanya localized saja di situ. Biasanya itu mengenai daerah-daerah otot ya. Kemudian bisa juga rasanya tajam ya, ataupun rasanya juga kalau yang lebih furthermore lagi, lebih jauh lagi itu dia rasanya nyeri yang menjalar juga bisa. Bisa sampai ke kaki tadi ya, itu ya dokter betul. ya. Nah selain itu pasien juga datang dengan rasa kekakuan di otot ya, kekakuan. Bahkan ada yang sampai tidak bisa bergerak. Jadi kadang-kadang kita pasien itu datang ke IGD karena kenapa sampai datang ke IGD karena nggak bisa gerak. Nah, dengan simpel hanya low back pain. Nah, gitu. Itu gejala yang paling umum ya. Nah untuk usia muda sendiri kecenderungan untuk mengidap nyeri pinggang sendiri seperti apa sih dok? Kadang pada usia muda ada juga orang-orang yang aktivitasnya kurang, misalnya kurang gerak, duduk lama. Nah itu menyebabkan induce dari suatu nyeri pinggang. Ada lagi yang apabila aktivitasnya berlebihan malah, jadi juga akan memicu nyeri pinggang. Mengangkat barang terlalu berat, kemudian olahraganya kurang, nah itu juga pada orang-orang muda begitu biasanya ada keluhan nyeri pinggang. Tadi sebelumnya dokter menyebutkan bahwa ada rasa tumpul begitu ya, dan seperti ada yang tajam gitu di bagian pinggang. Itu apa pemicunya dokter? Kalau melihat penyebab-penyebabnya, kita bisa berasumsi ada sekitar dari tulang belakangnya. Tulang belakang itu ataupun otot di atasnya pun juga memicu untuk nyeri ya. Cedera bisa terjadi di otot, bisa terjadi di ligamennya, ligamen pemegang tulang belakang. Kalau yang lebih jauh lagi biasanya saraf kejepit ya, istilah kita bilang ya, bantalan sarafnya mulai keluar, kemudian menekan di saraf pusat maka terasa nyeri. Nah yang lain ada juga kondisi medis di mana ada pergeseran dari tulang belakang, kita bilang spondylolisthesis, dan itu misalnya pasca cedera, pasca jatuh traumatik ya, atau angkat barang yang berlebihan. Nah itu ada faktor resiko di situ. Di struktur tulangnya itu sendiri kondisi medisnya seperti kemarin tadi sudah disebutkan, ada beberapa faktor, misalnya pengapuran, jadi kepadatan tulangnya kurang. Jadi kita sudah mulai melihat ada degenerasi dari diskus pemegang tulang belakang kita. Asupan kalsium juga ternyata penting juga ya untuk betul. menambal pengapuran tadi, ibaratnya seperti itu ya dokter. Biasanya setelah ada kejadian ini, kemudian kita melakukan pemeriksaan penunjang MRI, itu mulai kita melihat densitas tulang belakangnya itu mulai berkurang misalnya. Sehingga mau nggak mau melakukan pemeriksaan cek vitamin D, cek kalsium, dan itu menjadi salah satu support untuk kebutuhan vitamin pada kasus tulang belakang. Bagaimana dengan mereka penderita saraf kejepit nih dok? Kan pastinya di awal nggak tahu nih, mungkin nyeri pinggang biasa, ternyata setelah lebih 3 hari kok sakitnya makin hebat gitu. Nah ini seperti apa nih dok? Pada saraf kejepit biasanya kalau udah mengenai nerve ya, itu ada penjalaran rasa nyeri. Ya, low back pain disertai penjalaran nyeri. Itu biasanya kita akan memikirkan adakah kondisi medis yang kita bilang hernia nucleus pulposus atau HNP, saraf kejepit ya kalau istilah awamnya. Nah, pemeriksaan penunjang selain pemeriksaan fisik, pemeriksaan fisik tentunya kita lihat rasa nyeri yang dirasakannya seperti apa. Tadi saya bilang tadi ada rasa nyeri yang menjalar. Utamanya itu kekakuannya lebih kuat, jadi kebas begitu ya? Ada rasa kebas, rasa ini nggak membaik dengan obat. Tadi kan 3 hari, seminggu didiamkan, masih makin lama makin memberat. Jadi itu menjadi curiga ke arah situ. Lalu kita melakukan pemeriksaan penunjang berikutnya, yaitu MRI, karena kita di ibu kota ya, kita sebaiknya melakukan pemeriksaan penunjang. Ya, apalagi kalau sudah lebih dari 2 atau 3 minggu keluhan kita rasakan. Dari pemeriksaan penunjang ini kita bisa lihat struktur tulang belakangnya. Ya. Ada beberapa area yang menjadi potensi untuk saraf kejepit. Biasanya di area lumbal 45, lumbal 5 dan sacrum 1. Nah itu biasa berpotensi sekali untuk terjadi keluarnya bantalan sendi atau melejitnya bantalan sendi keluar sehingga menekan saraf pusat. Selain MRI, pemeriksaan penunjang yang biasa kita kerjakan adalah
elektromiografi. Kita lihat apakah betul sudah pernah terjadi iritasi pada saraf. Ya, biasanya kasusnya mungkin sudah lama kemudian berulang relapse, sehingga sudah bisa kita lihat ada kejadian kompresi pada saraf pusat atau hanya iritasi. Jadi itu dua pemeriksaan penunjang yang saling menunjang. Maka kita bisa mendiagnosa herniasi dari saraf pusat. Oke, artinya berarti dari segi lokasinya sendiri berbeda ya dengan nyeri pinggang biasa begitu ya dokter ya? Sebenarnya tempatnya sama nyeri pinggangnya, karena senternya di belakang. Nah, sepanjang perjalanan dari tulang belakang sampai ke kaki kita, resiko kita bisa di otot, kan di awal kan merasa sakit di pinggang, kemudian tadi di dalamnya tadi memang resiko sentralnya ada saraf pusat yang tertekan, atau dalam penjalaran nerve-nya itu ke bawah ada otot yang menahan saraf pusat sedang running keluar itu, yang menekan saraf sciatica kita bilang. Ya, tapi itu bukan penyebabnya bukan saraf kejepit ya, tapi itu nyeri piriformis kita bilang. Jadi memang hanya ototnya yang kencang yang menekan saraf sciatica kita. Nanti kita bisa bedakan juga hal itu dengan pemeriksaan penunjang yang kita bilang namanya EMG. Oke, kalau kita biarkan lama begitu tidak diatasi segera dengan saraf kejepit tadi, apa yang bisa terjadi dokter? Ya, kalau kita biarkan misalnya kita tetap melakukan aktivitas yang banyak membungkuk, banyak mengangkat barang berat tanpa melakukan cara mengangkat beratnya yang benar, biasanya itu akan lambat laun penekanan saraf pusatnya akan semakin jauh, kemudian menyebabkan selain tadi yang tentu sudah muncul ya, timbul kesemutan, kebas, selain itu juga menyebabkan kekuatan tungkainya berkurang. Ya, bisa saja hanya di ujung kaki, kekuatan menekan, makin lemah, paha mulai berat. Nah, disitulah kapan kita harus merujuk untuk melakukan tindakan. Setidaknya standar pertama kita bisa melakukan conservative treatment. Namun kalau sudah ada red flag yang mengarah ke hal-hal tadi, maka kita harus mengambil tindakan. Oke, tindakan operatif atau tindakan seperti apa dokter? Tindakan sebenarnya bermacam-macam gradingnya. Ada yang tipenya, kalau yang konservatif itu seperti tadi ya, obat, fisioterapi, kemudian melakukan peregangan, nah itu cukup. Kalau kita mengikuti dengan baik, dengan obat yang membaik, aman. Tapi kalau sudah mulai muncul red flag-nya yang tadi kita sebutkan, seperti kebas, kesemutan, kemudian diikuti dengan rasa kelumpuhan, kemudian buang air kecil sulit, buang air besar sulit. Nah, ini sudah harus waktunya, timingnya kapan kita melakukan tindakan lebih agresif. Tergantung level-levelnya, bisa ada terapi yang hanya menangani nyerinya, ataupun memang korektif sekali untuk tindakan yang memperbaiki bantalan sendi yang keluar tadi. Nah, tindakan yang saat-saat ini sudah mulai bagus ya, tidak hanya langsung buka tindakan yang membuka, tapi sudah mulai yang minimal invasif kita bilang. Jadi tindakannya tidak melukai terlalu berat. Dan jika dibiarkan terlalu lama itu juga akan menyebabkan kelumpuhan tadi ya dokter, itu yang bahaya. Kalau udah warning itu ada, sebaiknya pilihan opsi tindakan diambil. Oke, baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali karena kita harus menyaksikan dulu tayangan video yang satu ini. Nyeri pinggang bagian bawah dapat diatasi antara lain dengan melakukan peregangan yang sederhana, terutama setelah duduk atau berdiri terlalu lama. Selain itu, sebaiknya memerhatikan posisi tubuh saat mengangkat beban berat. Dan jangan terlalu sering mengangkat beban yang berat. Selain itu, juga penting menjaga berat badan ideal dan berolahraga teratur. Anda masih di Bincang Sehat bersama dengan Dr. Hadet Prisdiani, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, Jakarta. Dokter, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah membahas banyak ya mengenai gejala-gejala yang ditimbulkan dari nyeri pinggang, kemudian penyebabnya apa saja. Nah, sekarang untuk penanganannya ini dokter, nyeri pinggang atau low back pain ini seperti apa sih?
tentunya penanganan pertama itu kita biasanya konservatif. Kalau masih bisa konservatif ya. Jadi kita beri waktu 2-3 minggu. Apakah medikamentosa, yaitu obat-obatan yang diberikan, kemudian fisioterapi, itu membawa efektivitas yang bagus apa tidak pada pasien dengan keluhan low back pain. Kalau itu tidak, kemudian dia kontrol lagi kan, dia cerita nih, oh masih makin sakit dok, makin nyeri, makin mengganggu. Kemudian kita periksa lagi, barangkali bisa faktor komponen dia nggak respon sama obat. Ya bisa kita ganti obatnya. Ada beberapa item obat yang untuk saraf kejepit yang berbeda-beda ya. Sejauh kekuatannya masih bagus, masih ada tempatnya fisioterapi dan obat. Namun apabila pasien itu datang dengan gejala yang lebih berat, kemudian terjadi kelumpuhan, kemudian kebasnya makin terasa, dan kita nilai bahwa nyerinya tidak membaik, maka kita lanjut ke penanganan berikutnya. Nah, sekarang penanganan berikutnya itu tergantung bagaimana kondisi tulang belakangnya atau bantalan sendinya. Apabila memang tidak terlalu besar untuk resiko penjepitannya yang menyebabkan kelumpuhan, mungkin dokter akan memilihkan modalitas yang lebih ringan, baik radiofrekuensi dan pilihan-pilihan menghentikan rasa nyeri. Itu yang pada awal. Apabila memang spesifik, tindakan yang harus diambil adalah yang mengkoreksi bantalan sendi yang terlanjur banyak sekali keluar, sehingga itu yang menekan saraf pusat sehingga kelumpuhan, maka tindakan operatif yang definitif yang lebih kita sarankan ke pasien. Nah, biasanya yang mengerjakan adalah dokter bedah saraf, dan modalitas yang dipakai akhir-akhir ini pun sudah semakin bagus ya. Jadi ada yang kita bilang istilahnya minimal invasif, ya tidak yang open surgery. Walaupun itu tergantung keahlian operator ya. Mungkin kita datang ke dokter A, keahliannya lebih bagus di open surgery-nya, maka itu juga boleh diambil. Gitu, jadi modalitasnya tergantung kondisi nanti. Jadi memang masyarakat atau mungkin penderita dari nyeri pinggang ini yang mungkin sampai ke tindakan operatif tidak perlu khawatir atau takut juga ya dok ya untuk menjalani tindakan operatif tadi. Semua tindakan tentu beresiko, ada resiko, tapi biasanya tim yang melakukan tindakan sudah lebih aware dan lebih handal ya untuk tidak melakukan harm ke pasien ya tentunya. Dan dari tindakan operatif tadi, berapa lama akhirnya bisa pulih lagi gitu dok? Untuk tata laksana yang ringan ya, seperti melakukan blok rasa sakit, itu biasanya 1-2 hari ataupun setelah tindakan langsung pulang udah bisa. Cepet ya? Iya bisa cepat. Berbeda, apalagi juga yang minimal invasif pada kondisi tulang belakang harus kita operasi, instead of operasi yang memakan waktu 1 minggu untuk lama rawat inap, biasanya minimal invasif itu 2 hari atau 3 hari udah boleh pulang, lebih singkat lama rawatnya. Tapi yang menentukan masa recovery-nya lebih cepat itu dari apa saja? Nanti setelah itu kita lihat lagi, setidaknya pasien sudah boleh pulang dalam 2 tetap harus atau 3 ada hari. pantauan begitu ya dokter ya? Iya, betul. Untuk masa recovery yang bisa menentukan ini cepat, ini boleh pulang, apakah dari segi usia juga misalnya menentukan apa gimana dokter? Enggak sih, pada dasarnya pas ketindakan yang dipilih itu ada pakem lama rawat yang inapnya nggak boleh pulang. Jadi yang usia muda sebenarnya karena elastisitas dan kemampuan tulangnya itu pun sangat bagus, biasanya lebih baik memang hasilnya. Tapi sama aja sih sebenarnya kondisi yang usia di atas 40-50 dengan keluhan yang sama, tidak membaik dengan obat, dan kita pilih modalitas ini. Setelah memang pada 1 bulan pertama memang ada beberapa item yang nggak boleh dia kerjakan dulu, tapi lambat laun dia membaik dan bisa melakukan aktivitas standar. Mungkin boleh dijelaskan pasca tindakan operatif hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh begitu dokter? Kadang-kadang masih ada pasien yang nggak boleh naik turun tangga dulu, ya, bawahnya hanya di bawah kalau udah baru pulang ya. Kadang-kadang kita punya tangga ya di rumah harus naik turun, nah itu dihindarin dulu. Tidak boleh lari, tidak boleh melompat, ya gitu. Untuk misalnya ketika tidur, apakah misalnya ada hal-hal tertentu yang mungkin perlu diperhatikan, kasurnya harus yang bagaimana mungkin dokter? Iya, kalau pada saraf kejepit memang sebaiknya yang keras ya. Tapi
Untuk yang standar sih kalau kita nggak punya, tergantung kasusnya. Kalau betul mengarah ke saraf jepit atau saraf pusat yang HNP, maka tipe kasur memang sebaiknya yang keras, ya yang ini. Kalau Anda tidak punya kasur yang keras, boleh Anda kasih triplek, kemudian dikasih cushion bed yang ringan. Baik. Iya. Misalnya ada seorang individu yang nyeri pinggang, kemudian tanpa berkonsultasi begitu ke dokter dan dirinya langsung saja membeli obat nyeri pinggang, misalnya ke apotek atau misalnya bahkan ke warung yang ada, misalnya itu gimana, berbahaya nggak sih dokter? Sebenarnya kalau sering kita lakukan, kadang-kadang ada istilahnya masking effect ya. Emang enak sebentar, kemudian timbul lagi gitu. Nah, saran saya sih sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Pada dasarnya memang di pasaran pasti ada ya obat nyeri ya yang berlaku. Cuman kalau 1, 2, 3 hari udah nggak membaik, sebaiknya tetap ke dokter ya. Kalau untuk misalnya kebutuhan asupan kalsium, tadi kan sempat kita bahas sedikit ya dokter, itu seperti apa? Perlu juga nggak misalnya konsumsi nutrisi yang seperti apa nih pasca misalnya pemulihan? Ya, kadang tidak pun melakukan operasi, pasien dengan konservatif pun, mulai kita nilai bahwa ada kepadatan tulang yang kurang. Maka di situ butuh suplemen penambah kepadatan tulang ya. Bisa kita dapat dari makanan, bisa dapat dari obat, baik kalsium dan vitamin D gitu. Untuk makanannya sendiri mungkin selain tadi ada kalsium yang mengandung segala macam, ada nggak pantangan lain, misalnya tidak boleh makan yang apa misalnya pedas-pedas atau misalnya hal lain? Enggak sih, itu lebih ke arah yang konsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Makan susu, keju, itu boleh. Yang kaitannya dengan tulang begitu ya dokter ya. Lalu untuk gerakan-gerakan mungkin yang harus dihindari dan mungkin juga postur tubuh yang seperti apa atau posisi gerakan yang seperti apa sih yang harus dilakukan nih supaya bisa menghindari nyeri pinggang itu tadi dokter? Betul. Kalau kita mencegah, sebaiknya kita tidak mengangkat barang yang berat dengan postur yang salah, dengan cara yang salah. Jadi kalau kita ngangkat barang, sebaiknya lututnya turun, jangan punggungnya, pinggangnya yang dibungkukkan. Nah, saat kita jongkok, baru kita mengangkat barang. Jadi itu lebih aman, tulang belakang kita tetap stabil, tegak. Postur juga begitu, postur tubuh yang benar, usahakan begitu. Pada saat kita memang kebiasaan harus duduk lama di tempat meja kita dan berjam-jam, nah itu posturnya dijaga. Ya, kemudian setiap 15-30 menit bangun bergerak untuk stretching. Kalau memang Anda terpaksa harus duduk dan di meja, melakukan stretching ringan untuk menjelangkan kaki, memajukan badan, itu cukup. Ya, agar tidak terjadi kekakuan otot, itu aja dulu. Jadi memang stretching juga diperlukan ya dokter ya. Mungkin ada durasi waktu atau misalnya bisa selang berapa lama nih dok? Kalau selang 30 menit, maksimum ya? 30 menit. Tapi kalau lebih bagus tuh 15 menit sekali. 15 menit sekali harus stretching bagi mereka yang biasa mungkin duduk seharian begitu ya dokter ya. Untuk durasi berolahraga misalnya kan kita juga disarankan juga berolahraga ya, perlu aktivitas berolahraga juga untuk menguatkan otot tulang belakang kita. Nah, lakukan aja olahraga yang rutin teratur seperti standar ya untuk olahraga. Mungkin kalau olahraga baik untuk kesehatan tulang belakang, untuk kesehatan pembuluh darah kita, itu melakukan rutin, ingat 3 kali seminggu boleh. Kalau boleh 3 menit misalnya, 30 menit kalau boleh. Makan makanan yang bergizi aja. Yang bergizi ya pastinya dokter. Terima kasih banyak dokter. Semoga juga masyarakat Indonesia dengan mendengar pembicaraan kita ini ya bisa terhindar nih dari nyeri pinggang, karena nyeri pinggang ini ternyata menjadi masalah yang tentunya sering dialami nih terutama oleh masyarakat Indonesia yang mungkin kebiasaannya tadi ya dokter ya berolahraga berat, juga duduk yang terlalu lama begitu. Terima kasih banyak dokter sekali lagi. Dan demikian pemirsa untuk bincang sehat hari ini, kita usai sampai di sini dan jangan lupa juga untuk menyaksikan bincang sehat di episode lainnya yang Anda dapat saksikan di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa di bincang sehat berikutnya. Terima kasih dokter.